Halo teman-teman, selamat malam. Seperti biasa, sekarang malam Jumat. Saatnya kita melanjutkan cerita horor yang kemarin yang berjudul Sewu Dino, karya tulisan dari Simple Man. Oke, kalau begitu mari langsung kita menuju ke ceritanya. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya, memberinya minuman. Tapi gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet, entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah menahan rasa sakit. "Wan kena opo, Er? Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku njaluk tolong. Sri, aku boleh minta tolong?" "Njaluk tolong apa? Minta tolong apa?" "Engko bengi wayaku ngatusi Della. Iso mau ganteni? Mene wayamu tak ganteni. Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang menggantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air di sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya.
dan ia pun keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan, malam ini terasa lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimba air, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Bella. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning. Mulai membasuh tubuh Bella dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besar yang kata Erna dan Dini dihamili oleh Martami. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka berat. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Bella. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Bella. Bella membuka mata dan tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Kaget, Sri beringsut mundur, namun Bella mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangkat, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Bella. Sri hanya berusaha melepas cekikan Bella yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. Sopo bundu, siapa kamu nak? Tanya Bella dengan suara berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Namendi Kindu, dimana ini nak? Sri mencoba melepas cengkraman kuat itu, namun Bella terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih, dan ia tersenyum. Jawab, cetakan itu. Jawab kalau ditanya. Sinten jenengan? Siapa Anda? Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Bella tertawa semakin keras, membuat Sri merasa ketakutan. Sebelum akhirnya Erna masuk ke kamar karena mendengar suara keributan. Ia bingung melihat Bella yang terbangun. Ono apa iki Sri?
Kok Dela? Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Bingung. Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepas cekikan kepada Sri. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Cah Kliwon kabeh." Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, sewu dinone hari iki bakal enteng. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kowen kabeh mek dadi tumbal gawe caiki. Kalian hanya menjadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus menerus sebelum Sri mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela kemudian berteriak kesakitan, "Kon lapo, jebukno tali rengiku." "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di leher Dela. "Ono opo ki Sri? Ada apa ini Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta-ronta. Kemudian akhirnya Dela menjadi tenang, dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepingin mulai. Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang, lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah Krasa? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari, santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukanlah hal yang baru di sini, namun untuk melaksanakannya dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa? Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri melihatnya. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa?
Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat, "Sewu dinone," kata Sri lirik. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon." Erna yang mendengarnya kaget. "Awakmu bisa? Kamu juga?" Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidupnya di ujung maut, tetapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun langsung berdiri. "Batamin mulai Sri, ayo takon basu iku. Pokoknya kudu dijelasno ono opo ambek cah gendeng iki. Batamin pulang Sri, ayo kita tanya sama orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini?" Erna pergi. Sri baru teringat pesan Batami. Ia langsung bergegas, bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkeram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukan itu semakin cepat, sampai tidak ada lagi ketukan. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu, sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini yang melihat 2 temannya terlihat kacau balau, bingung. Kemudian ia berujar, "Kak krungu Batami nyeluk ta? Dan dibuka lawangi. Kalian gak denger Batami manggil? Buka pintunya." "Hei, ojo ngawur kon. Jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya, ia pelototi. Sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana ada Batamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Batamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu
bahwa ia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk dalam kamar Della. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu. Seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandangi hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Della terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro Ki, loro, sakit Ki, sakit." Della hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan-akan Della yang ini berbeda dengan Della yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sing sabar yo nduk, mariki puncak loromu. Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Della. Lalu Della melirik. Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Della. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar, dan kemudian kembali ke kamar Della. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balik aku nang kono. Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della. Dan terdengar suara raungan yang mengguncang seisi rumah itu. Sri dan Erna sempat beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung-raung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud yang tadi Sri saksikan. Menungso bejat, manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur. Dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya.
Sri Erna melo aku. Sri Erna ikut saya, kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang sedang terjadi. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Awakmu iso ndelok iku. Kalian bisa melihatnya. Nopo to, Mbah? Kata Sri bingung. Mrene. Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk oleh Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan. Seakan-akan makhluk itu mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi untuk melihat. Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan Sri, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Seto bengi mangkuk nang rogo iku ngono undangan gawe lembut." Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Mbah Tamin. Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya, isok mateni Dela. Ojo sampai lali maneh ya, Sri. Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela. Jangan diulangi ya, kata Mbah Tamin. Erna yang sedari tadi diam saja akhirnya ikut berbicara. Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kali Sri? Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri? Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, berarti wis ndelok. Berarti kamu sudah melihat. Iku ngono cahaya jati sing kepingin mateni Dela, tapi ra iso. Mergane cahaya jati butuh singgarahane, koyok sak bojo. Santet sewu dina mek dinduweni ambek wong pados sing wong padha siap mati. Itu adalah cahaya jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgarahane, seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap si hutan tergelap
yang Sri saksikan dengan kepalanya sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awal, kanggo ngerti iki. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intine ilmu santet sewu dina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sakabehane keturunan iku entek. Intinya ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di kamar, sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi, bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat. Apa yang membuat Sri tercekat dalam ekspresi wajahnya manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampeyan mabengi boten mantuk tambah. Mbah, bukannya semalam Mbah pulang." Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani ta, ojo buka lawang. Bukannya kamu sudah saya kasih tahu, jangan buka pintunya." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkeram leher Sri. Dini yang melihat panik. "Sapa sing mau olehi mlebu omah? Nang ndi makhluk iku? Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan.
Nang kamar jenengan, Mbah, tiangnya mlebet mriku. Di kamar Anda, Mbah, dia masuk ke situ, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung. Seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Simbah berucap, "Apa sing dilakoni ning kene mambengi, Nduk? Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam?" Sri yang kali ini berbicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Mbah sebenarnya pergi? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, si Mbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib sepertinya mempermainkannya. Sri merasa bersimpati kepada Dela. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran. Selama ini bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar.
Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, Sri membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya. Kemudian ia melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Kerasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu itu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lah pokon, ngapain kamu?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Kak Popo, aku dikongkon Simbah berseni kamare mambengi." "Gak apa-apa, semalam Simbah nyuruh aku membersihkan kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak saat itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini ia menahan diri sampai akhirnya pembicaraan itu selesai.
Simbah mendekat. Aku bakal melok sugi nang kediamane kroso. Tolong, jogo maiki. Eling ngomonganku. Yo nduk, mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonono tugasmu. Eling yo. Paling emben Simbah kait mulih. Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Kerasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang protes dengan ucapan Simbah karena takut. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah dari ranjangnya. Ia menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu. Sejenak Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai suatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Cacilik wani menggolek masalah. Masih anak kecil berani sekali mencari masalah, kata Dela, seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kanan dan ke kiri, serta menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok iso? Kok bisa? Kata Sri.
Ia tak kuasa sampai gemetar. Coba pikir Nanduk, coba pikirkan nak, kata Dela. Lapung tuwek situ iku buka kerandaku, terus gak ngancang aku. Rupane kanggo awakmu to, menungso iku lucu kadang yo. Coba pikirkan nak, kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku. Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Seharusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepas makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tersenyum. Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane gare aku gak njupuk nyawamu. Kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Oke teman-teman, sepertinya episode kali ini sampai di sini dulu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tunggu part ketiganya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya.